Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk ibu-ibu atas waktunya. Hari ini kita ada kegiatan seminar budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Suprihatin SPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat untuk dipertemukan di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta kita selaku umatnya. Alhamdulillah, untuk itu marilah kita dengarkan pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab mengenai seminar budaya positif oleh Ibu Suprihatin. Maka Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Nisha sebagai moderator ya untuk pada sesi kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan juga terima kasih banyak ibu-ibu semua sudah meluangkan waktunya hari ini untuk menghadiri kegiatan seminar budaya positif dari kegiatan program yang sedang saya ikuti sekarang, yaitu program calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Cimahi. Baik, mungkin langsung saja ya, budaya positif ya. Sini ada beberapa, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi lingkungan dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas. Ini ada beberapa yang akan kita bahas nanti. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ya, ini ada di sini adalah tujuan mungkin dari saya ya dari saya sendiri. Ini tujuan disiplin positif dan nilai kebajikan itu dapat menjelaskan mana kontrol dan paparan teori, kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan juga dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia. Dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Nah, ini ada gambar apa ya? Mengepalkan tangan. Sini ada misi. Ada misi bagaimana agar kepalan tangannya bisa terbuka. Ya, di sini saya mengajak ibu-ibu semuanya untuk berkolaborasi ya, bagaimana membuka kepalan tangan. Dalam kepalan tangan ini seolah-olah adalah sesuatu atau hal yang sangat istimewa bagi kita, sangat tidak boleh sekali nih dimiliki orang lain. Bagaimana kita menjaganya agar supaya tetap ada dalam genggaman kita. Nah, di sini minta kerjasamanya mungkin Ibu Lisa dengan Ibu Nisha, Bu Ai dan Bu Cynthia. Nah, nanti gimana nih? Bu Cynthia akan membuka kepala tangan Ibu Ai. Ibu Ai sekuat mungkin. Bayangkan bahwa itu adalah hal yang sangat istimewa bagi Bu Ai. Jangan sampai diambil, dimiliki oleh Bu Tia. Nah, Bu Rita juga sama. Mungkin kepala tangannya jangan sampai terbuka. Nah, kira-kira apakah nanti bisa terbuka kepalanya? Jadi dibukanya itu bukan dengan pakai tangan Bu Tia terus dibuka gitu, tidak. Tapi dengan motivasi-motivasi, dengan kata-kata gimana rayuan-rayuan, bujukan-bujukan, agar
hal yang dimilikinya bisa diberikan seperti itu. Silakan Ibu. Ya, Bu Ai dan Bu Rita bayangkan bahwa di dalam pinjaman tangannya itu adalah suatu hal yang sangat istimewa, suatu hal yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. 3 menit mungkin ya, saya kasih waktu 3 menit. Bayangkan bahwa tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Dan Butia, usahakan, ayo rayu, bujuk bagaimana supaya kepala tangannya bisa terbuka. Bagaimana caranya, rayuan apa yang bisa diberikan, ya? Rayuan apa yang bisa diberikan? Kira-kira apakah berhasil? Ya, baik. Bagaimana? Coba dirayu. Bagaimana supaya bisa? Ayo dibuka, berikan kepada saya. Atau kata-kata ya, motivasi sehingga Bu Rita dan Bu Ai dengan besar hati mau membuka kepala tangannya untuk anda. Butia dan Bu Rita. Bagaimana? Kita tunggu dalam hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil kah Ibu-ibu? Gimana, apa kurang dikasih rayuan gitu gimana ya? Kenapa tidak berhasil? Kenapa Bu Tia? Tetap teguh dengan prinsipnya. Sangat benar. Kalau Bu Ai, kenapa kok tidak bisa terbuka? Ya, tetap sama pendirian saya sendiri, tidak boleh sampai orang lain buka. Teguh prinsipnya ya. Nah, kalau Bu Ija nih sebagai membuka, nah gimana? Apakah Sama nggak goyah, nggak Nggak bisa goyah. dirayu. agak sulit? Agak sulit dirayu, tidak goyah. Wah. Kenapa nih Berita? Kok bisa tidak tergoda gitu loh dengan rayuan-rayuannya? Ya, karena saya berprinsip ketika apa yang saya miliki, apa yang saya sudah punya dan niatkan dan dapat, tidak boleh orang lain mengambilnya baik dengan paksaan ataupun rayuan. Ya, apa yang kita miliki ternyata harus kita pertahankan gitu ya, gitu. Dan ibu-ibu juga harus dengan sekuat tenaga, sekuat kata-kata merayu ternyata tidak berhasil. Nah, ternyata semua itu ada pengontrolan, ya, pengontrolan diri. Pengontrolan diri itu ada pada diri kita sendiri. Mau terbuka atau enggak, mau diberikan atau enggak, bisa mencapai atau tidak itu mungkin dari diri kita sendiri. Nah, di sini dari Stephen Ray Covey bahwa bila kita ingin membangun kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Nah, jadi, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, ya. Pola pikir kita juga yang harus kita ubah seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara, ya. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol mungkin di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda, itu pola pikir pandangan kita, ya. Selanjutnya, disiplin, tujuan disiplin positif, ya. Disiplin menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ya. Disiplin positif akan tetap berperilaku baik yang berdasarkan nilai kebajikan. Mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Jadi disiplin positif di sini ya menghargai diri sendiri, ya, tidak dikarenakan sesuatu, melakukan hal-hal yang kebajikan itu memang diniatkan dari diri karena menjunjung harga diri, ya. Jadi bukan karena sesuatu. Mana kata disiplin? Ya,
Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi disiplin itu kan memang harus keluar dari diri kita sendiri. Namun jika dari kita mungkin agak sulit, ya kita butuh bimbingan, kita butuh bantuan mungkin dari orang lain untuk mengontrolnya seperti itu. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ya merdeka ku jarwono Nora mau lepasin pangreh ing kuat gosok aman diri priyonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin menurut Diana Gossen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, ya berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Ya, disiplin untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi harus memahami dulu apa yang mau kita ikuti, kesepakatan apa yang kita lakukan itu kita harus pahami dulu agar memang terbangun keinginan dari diri kita sendiri. Ya, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya. Dr. William Glasgow pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Ya. Dan Diana Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, di sini ada beberapa nilai kebajikan yang ringan, ya. Tadi profil pelajar Pancasila, Ibo BP dan 9 karakter. Ya, di sini hampir sama, ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar-kritis, berkepentingan lain, bergotong royong dan kreatif. Ini bisa nanti kita simak. Oke, di sini ada the 7 essential virtue, jadi building moral intelligence. Ini saya berbagi, ya. Itu ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Nah, di sini juga ada beberapa proyek, ya, beberapa kata-kata nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini nilai kebajikan. Nah, di sini setelah mungkin melihat beberapa nilai-nilai kebajikan, apa saja nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita selama ini, dan apakah sudah bagus, sudah baik, nah, tidak perlu ditambah, atau apakah perlu dirubah atau perlu ditambahkan, ya. Sedikit saja untuk sesi ini. Bagaimana salah satu Bu Dita, Bu Aing atau Bu Lia yang bisa menyampaikan kira-kira dari di sekolah kita nih, disiplinnya atau kebajikan-kebajikan, hal-hal yang baik mungkin, ya, sudah ada, mungkin apa juga sudah ada, atau mungkin kurang apa, atau ada yang perlu ditambahkan mungkin. Mungkin untuk masukan untuk semua, ya. Kalau yang budaya positifnya sih alhamdulillah sudah berjalan, ya, seperti berinfak, mungkin hanya yang perlu diingatkan itu kebersinambungannya, ya. Jadi masih ada anak yang memang belum semua, itu mungkin kita perlu menyiapkan klik-klik lagi supaya semua anak bisa mempraktekkan infak tersebut, karena hanya beberapa anak, ya, kalau yang saya lihat. Terus nanti juga harus konsisten kalau misalkan dari tempat infak atau penghitungan ada, ya, di sesi akhir bulan, harusnya setiap anak jadi yang lainnya biar tertarik, ya. Jadi dihitung, setelah dihitung nanti dicatat sama anak
lalu kita kasih reward berupa misalkan dikasih bintang yang dikalungin ya, biar dibawa ke rumah. Misalkan jumlah infak bulan ini berapa nih, misal 15, kasih angka 15 dalam bintangnya itu dikalungin. Nah, nanti anak kumpulkan di rumahnya masing-masing sampai 1 tahun berjalan seperti itu. Ya mudah-mudahan dapat memotivasi anak yang lainnya ya untuk dapat berinfak ya, berkegiatan positif lah ya untuk nanti kita bakti sosial. Mungkin itu masukannya nanti ketika program infak ditambahin ya untuk program. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, memang program infak itu alhamdulillah yang antusias, yang belum juga belum. Ya, di situ mungkin kita nanti bisa evaluasi ya, apakah kenapa nih yang belum, apakah tidak tahu ataukah memang tidak mau. Nah, nanti kita cari tahu lagi. Kita evaluasi mungkin dari per bulan itu yang paling banyak siapa di situ. Terus juga mungkin pemberitahuan juga ke orang tua ya. Mungkin apakah kurang sosialisasi kita kepada orang tua. Nah, mungkin kita bisa evaluasi. Nah, ya, itu sudah cukup baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Rita. Ya, selanjutnya teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dalam bukunya Resolution Policy menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang kita lakukan itu ternyata ada motivasinya ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kita gitu. Mengapa dan kenapa tetap Anda melakukannya? Sesuatu hal, mungkin kita nggak selalu ya melakukan sesuatu hal yang kadang-kadang ketika ada hal itu ya kita memang ingin gitu melakukannya, atau di situ juga sebetulnya Anda tuh nggak mau melakukan tapi Anda harus tetap melakukannya. Pernahkah seperti itu dan mengapa gitu? Mungkin dari Ibu ada yang pernah mau sharing? Lica boleh? Ya, silakan. Pernah tidak? Oh, belum pernah. Kalian selalu sesuai gitu ya. Boy? Pernah boy? Melakukan sesuatu yang paham pertanyaannya bisa pernyataannya bisa diperjelas lagi. Ya. Jadi dalam sebuah situasi ya sengaja kita melakukan sesuatu yang menyakitkan. Berarti yang tidak ingin kita lakukan, tetapi kita tetap melakukannya, gitu. Berarti kan menyakitkan bagi kita, bertolak belakang, bertabrakan dengan keinginan kita, tapi kita tetap melakukannya. Mengapa? Nah, misalnya ya, ketika kita ingin makan tempe, nah misalnya ya makan tempe, ya. Kita kan nggak suka nih ya tempe ini. Mungkin kita bertamu mungkin ke rumah orang gitu, kita nggak suka ini tempe dan fobia tempe, jangan makan ngeliat aja udah gimana gitu. Tapi aduh harus melakukan misalnya ya. Satu mungkin kita menghargai yang punya rumah, kita harus melakukan meskipun di situ ada hal yang sangat bertolak belakang. Karena misalnya sesuatu yang fobia itu apalagi kan menyakitkan ya bagi dirinya gitu, untuk menghindari itu salah satu contohnya misalnya. Atau melakukan hal nggak pengen jadi guru tapi harus jadi guru karena dorongan orang lain misal. Bukan dari kita sendiri. Berarti untuk menyakitkan orang. mungkin tidak menyakitkan, mungkinnya sesuatu yang tidak Selama ini enjoy, tidak pernah tersakiti gitu. dirinya. Berarti selama ini melakukan hal-hal yang memang sesuai ya dengan keinginan. Alhamdulillah ya. Walaupun tidak dengan keinginan juga kan, saatnya kewajiban. Nah berarti ada ini ya, maksudnya teori kontrolnya nih dari Bu Ai gitu ya. Nah kalaupun sesuatu yang tidak aku suka ya kembali mungkin ini adalah kewajiban aku ya. Jadi kan kembali lagi apa yang kita lakukan itu dengan senang hati gitu. Meskipun ya sebetulnya
sebenarnya tidak suka gitu, tapi ya. Tapi harus dilakukan. Nah, kita nilai dulu ya tentang materi selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya biar semangat dulu, coba kita mau tepuk semangat dulu, biar matanya melek-melek. Tepuk semangat, 1. Oi, 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 oi. Oh yes. Kalau saya bilang harusnya hari ini pagi, siang, atau sore ya? Siang. Tapi pagi aja ya. Semangat pagi. Nanti ibu semuanya. Pagi. Supaya kita tetap semangat kan, meskipun udah siang. Rasakan seperti semangat pagi hari. Semangat pagi. Pagi. Iya, tapi pagi. Itu semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ada yang lebih gak apa-apa berarti semangat sekali ya. Baik, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ya, bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah ya, berupa fisik atau psikis ya. Hukuman, jadi tidak ada kesepakatan dulu, jadi tiba-tiba ketika melakukan sesuatu hal ya, dihukum. Konsekuensi ya, sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, guru memonitor murid. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu lebih ke yang tidak terencana, tiba-tiba. Kalau konsekuensi tadi sudah ada kesepakatan di awal, ketika tidak melakukan A, B, C, maka konsekuensinya apa, seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ketika melakukan suatu hal itu dikembalikan lagi, diingatkan kembali kesepakatannya gitu, supaya oh iya ternyata tidak melakukan ini konsekuensinya ini, seperti itu ya. Mungkin di sini tuh ada video yang waktu itu tapi nanti kita akan lihat video ya setelah mungkin selesai tayang ini. Dihukum oleh penghargaan ya. Di modul 4 ini memang kemarin itu kita juga sempat bingung kok dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu kan untuk menyenangkan, kenapa jadi dihukum gitu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, sehingga ketika ternyata dapat melakukannya kita berikan reward, jadi itu adalah sebagai hukuman seperti itu. Jadi kita juga kemarin sempat bingung gitu, kok dihukum oleh penghargaan itu bagaimana? Apakah seperti itu gitu ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan di sini ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya, penghargaan mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan motivasi dari dalam diri. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Ya, ini menurut Dr. William dalam Choice Theory.
Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, ya, visi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia. Itu adalah dunia berkualitas bagi Anda. Dr. William menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang memang betul-betul bermakna gitu ya dalam hidup. Ya, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol yaitu agar guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dapatkan untuk murid-murid. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan ide yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. Ya, jadi tadi ada manajer, ada sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Jadi ketika di mana anak-anak murid yang melakukan sesuatu yang mungkin kesalahan gitu, menyakiti teman atau tadi tidak membereskan mainan gitu ya. Posisi kontrol kita itu sebagai apa ya? Kita menanyakan, mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan, mungkin aturan-aturan kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah keyakinan kelas, keyakinan sekolah tentang kegiatan seperti itu. Sehingga murid-murid itu tidak merasa dihukum gitu, tapi mereka itu oh iya ya, kalau begini mah harusnya aku melakukan ini seperti itu. Ini 5 posisi kontrol itu menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Tujuan pembelajaran dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas ya. Jadi memang kita juga yang penting ya adanya aturan, baik aturan kelas maupun aturan sekolah. Baik, alhamdulillah selesai di ujung kegiatan hari ini. Ya mudah-mudahan sekolah kita budaya positif atau kegiatan positif yang sudah ada terus kita gunakan. Yang apa yang belum ada, mari kita buat untuk menciptakan kondisi-kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan juga budaya-budaya yang lebih positif lagi di sekolah kita. Mungkin cukup saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Ibu Supriyati atas pemaparan materi pada hari ini. Masya Allah, materinya keren sekali. Mudah-mudahan materi yang telah Ibu sampaikan bisa direalisasikan oleh Ibu Guru di sini. Amin. Mungkin pemaparan materi sudah habis, sudah cukup, juga tidak ada yang bertanya. Kita akhiri pemaparan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk ibu-ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya Nica Febriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Saya ingin bertanya atau testimoni, ingin tahu gitu testimoni Ibu terkait dengan kegiatan sharing webinar tentang budaya positif yang sudah kita laksanakan dari Nah, dari beberapa materi yang sudah saya sharingkan, gitu, mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya sih tidak apa ya, kita mungkin sudah ada gitu ya di sekolah, tapi mungkin ada hal-hal yang baru mungkin menurut Ibu atau sesuatu yang menarik dari materi tersebut. Kira-kira apa nih? Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah melaksanakan webinar sebagai implementasi tugas Ibu sebagai CGP Angkatan 7 ya. Ada beberapa hal yang menarik buat saya yang memang itu sebetulnya sudah kita lakukan ya di lembaga. Cuma mungkin baru hal barunya itu istilah-istilah ya, istilah dan hal lain yang memang ya saya juga baru tahu dan semakin paham mungkin ya dengan adanya penjelasan dari materi tersebut.
seperti restitusi itu mungkin istilah yang baru ya, yang baru buat saya, yang mana telah dilakukan tapi itu ternyata dalam ya artinya. Restitusi itu yang saya pahami kemarin adalah suatu proses menciptakan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan ya. Di situ anak difokuskan bagaimana mencari solusinya dari kesalahan yang telah dilakukan. Nah ini mungkin sebagai pendidik ya yang harus bisa memberikan trik atau cara gimana nih supaya kita tidak salah dalam menangani kasus anak atau masalah anak ya. Karena yang saya simak kemarin itu ternyata dari restitusi itu banyak hal baiknya ya, untuk anak ya, salah satunya ya mungkin memperbaiki hubungan, juga memperkuat karakter anak, dan di situ tidak ada menyalahkan anak ya secara langsung atau apalagi membuat down anak karena itu ketika kita menyalahkan anak mungkin akan menjadi down ya dengan masalah itu. Nah dalam kasus seperti itu mungkin kita harus lebih menguatkan ya perasaan anak supaya anak juga bisa kembali pada kelompoknya setelah melakukan kesalahan dengan diberikan solusi sama kita. Ya. Terus selanjutnya mungkin dengan kegiatan tersebut apa mungkin yang sudah baik atau belum baik yang harus mungkin saya tingkatkan lagi dari materi-materi tersebut. Untuk implementasinya ya, kalau yang saya lihat itu ya sekarang sudah ada perubahan ya mungkin untuk ke anak, ada beberapa anak yang tadinya melakukan kesalahan tapi dengan diberikan solusi dari restitusi itu agak membawa perubahan. Mungkin ini aja yang dari saya untuk kedepannya setelah kita praktekkan kan, dari praktekkan, nah bagaimana kalau misalkan nanti di sekolah itu di kelas ya, keyakinan kelas yang telah disepakati bersama itu dituangkan dalam bentuk tulisan atau simbol dan gambar yang dipajang ya, yang menarik yang dipajang di dalam kelas. Jadi ketika anak lupa bisa kita ingatkan kembali dengan tata tertib yang telah kita buat, yang telah disepakati. Karena memang anak laki-laki dan perempuan itu beda ya, otak kiri dan kanannya. Mungkin anak laki-laki itu lebih ke senang melihat dengan ada gambar dan warna yang harapannya semoga bisa berjalan untuk yang kita lakukan dalam perbaikan solusi melalui restitusi. Nah itu kan mungkin untuk implementasinya. Kalau dari diri saya begitu dari sebagai calon ibu tunggal gitu, bagaimana? Ya mungkin karena banyak yang mungkin yang harus ditingkatkan lagi, hal-hal yang harus diperbaiki. Ya, kalau dari ini kaitannya untuk tugas atau untuk ke budaya positif ke anaknya sendiri. Dan mungkin tugas-tugas Mungkin kalau dari saya sendiri untuk Bu Atin sebagai guru penggerak memang harus menjadi ya benar-benar bisa menggerakkan ya, yang menggerakkan dari diri sendiri, semangatnya mungkin lebih dipacu lagi gitu ya, sehingga bisa memberikan contoh bagi teman-teman di sini ya, terutama dalam totalitas pekerjaan ataupun totalitas kita dalam mendidik anak-anak. Itu mungkinnya yang harus lebih kita tingkatkan lagi dalam artian ya semangat itu kan turun naik ya, kadang-kadang down, kadang-kadang kita naik. Nah itu yang harus tetap ditingkatkan sehingga ketika ada masalah apapun kita bisa mengatasinya dengan baik, terkait dengan pekerjaan maupun dengan tugas-tugas sebagai cewek. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas supportnya juga. Atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Febriani, guru TK Bumi Katumbiri. Saya sebagai rekan kerja dari Ibu Suprihatin SPD. Alhamdulillah kemarin Bu Atin telah melaksanakan seminar mengenai budaya positif di sekolah. Kegiatan berlangsung di hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Testimoni dari saya mengenai kegiatan seminar tersebut sangat bermanfaat sekali untuk ibu guru juga rekan-rekan di sekolah atas
ilmu juga wawasan yang telah Bu Suprihatin berikan kepada kami. Kemudian menambah pencerahan bagi kami mengenai budaya positif tentang restitusi. Materi yang telah Bu Suprihatin berikan kepada kami selain budaya positif yaitu mengenai restitusi, di mana anak mengetahui kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian mengajarkan anak-anak untuk mencari solusi mengenai masalah yang anak-anak perbuat. Semoga materi yang telah Bu Suprihatin sampaikan kepada kami bisa terrealisasi pada lembaga kami secara berkesinambungan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekian testimoni dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bu Suprihatin sampaikan kepada kami bisa direalisasikan oleh kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isabella, rekan kerja dari Ibu Suprihatin. Di sini saya akan memberikan sedikit testimoni pada kegiatan sharing tentang penerapan budaya positif. Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini yang tentunya dapat menambah wawasan serta ilmu. Materi yang diberikan pun sangat menarik. Ada hal-hal terkait dengan materi yang disampaikan, diantaranya tentang restitusi, bahwa restitusi adalah proses memperbaiki kesalahan siswa sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter lebih kuat, tidak memaksa, menuntun anak ke dalam dirinya sendiri, dan agar disiplin positif berasal dari dalam atau positif intrinsik. Ya, sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Keyakinan kelas biar atau supaya kelas kitanya lebih tertib. Kira-kira nih anak-anak kalau di kelas tata tertibnya atau keyakinannya apa yang biar anak-anaknya dan gurunya juga tertib. Misalnya nih guru kasih satu, tidak keluar kelas saat belajar nih. Satu juga. Ya, apalagi kira-kira kalau di kelas nggak boleh apa? Kira-kira? Berebut. Tidak boleh kalau belajar nggak boleh berbicara. Tidak mengobrol saat belajar, setuju nggak? Setuju. Jadi mendengarkan teman dan juga mendengarkan ibu guru. Apalagi kira-kira? Jangan berebutan. Tidak makan sambil berbicara. Apalagi coba yang tadi kelompok ini. Tadi tidak ngobrol saat belajar, tidak ngobrol saat makan, tidak pukul teman. Kalau ada orang yang bilang itu apa? Jangan jawab gini. Berbicara yang baik. Jangan bilang berbicara yang baik. Apalagi saya? Karena ucapan itu doa, jadi harus berbicara yang baik. Terus tadi kata Melody apa? Tidak boleh berebut mainan. Harus berbagi. Kalau mau pinjam kita